Aku Gading, aku dilahirkan dari keluarga tidak mampu, aku pun terlahir dengan serba kekurangan. Akan tetapi aku disayangi kedua orang tuaku. Aku anak tunggal dari mereka. Mereka yang selalu ada untukku. Mereka berjuang untuk membesarkanku. Mereka selalu tersenyum untukku. Mereka bekerja keras untuk menyekolahkanku. Mereka selalu memberikan yang terbaik untukku. Dan inilah kisahku. Pada saat mengandung, Yana dan Firman diberitahu oleh dokter bahwa anaknya akan terlahir 4 bulan yang akan datang sewaktu memeriksakan kandungannya. Pak Bu, maaf sebelumnya, Ibu jaga kesehatan. Tolong beristirahat penuh, karena akan berbahaya bagi bayi Ibu, jika tidak berhati-hati menjaganya. Akan tetapi keadaan bayi dalam kandungan Ibu sehat dilihat dari hasilnya, kata dokter yang memeriksa. Setelah memeriksakan kandungannya, Firman berkata, mulai sekarangan jangan bekerja, biar nanti aku yang bekerja, jagalah calon bayi kita ya, ingat kata dokter. Baik Mas, aku akan menjaga calon bayi kita, akan tetapi Mas juga harus berhati-hati dalam bekerja ya, jawab Yana. Bagi mereka ini adalah calon anak pertamanya, Firman pun merasa bahagia dengan semua ini. Setelah menunggu 4 bulan lamanya, akhirnya Yana melahirkan seorang anak. Kebahagiaan terpancar dari Yana dan Firman. Terima kasih ya Yana, kamu telah memberikan kita kebahagiaan yang sempurna, kata Firman. Iya Mas, kita akan rawat bayi ini dengan penuh cinta dan kasih sayang, jawab Yana. Akan tetapi, Yana divonis tidak bisa memiliki anak lagi dikarenakan suatu hal. Semua diterima dengan lapang oleh Yana. Firman tak sabar untuk mendengar suara panggilan dari bayi tersebut. Mereka menamakan bayi itu Gading Jati Setia. Mereka merawat bayi itu dengan penuh tanggung jawab. Setelah beberapa tahun terlewati, Gading tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dia kini duduk di bangku SMA. Dari bangku sekolah dasar dia memiliki kelebihan, yaitu kepintaran di atas rata-rata, sehingga dia bisa melanjutkan bersekolah ke jenjang SMA. Gading mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke jenjang SMA. Sebagai anak dari keluarga tidak mampu, Gading tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Hei, kamu gembel, bisa-bisanya kamu sekolah di sini. Di sini kan tempat orang-orang elit, dan semua orang di sini pintar semua, kata Genta yang seorang anak miliarder. Ya, saya kurang tahu. Ini semua rekomendasi dari kepala sekolahku, sewaktu di SMP, jawab Gading. Kemudian teman-temannya berkata, gembel-gembel nasibmu beruntung apa dikasihani orang. Jangan-jangan kamu ngemis hanya buat sekolah di sini. Dan siapa yang mau berteman dengan kamu? Saya lihat kamu gak pernah ngobrol sama yang lain. Cuma diam dengan buku jelek ini, kata Reno sambil merebut dan membuang buku Gading. Kemudian Gading mengambil buku itu lalu pergi dari tempat itu. Ketika dia melangkah hendak masuk ke ruangan kelasnya, dia melihat seorang gadis yang cantik yang sedang asik ngobrol bersama teman-temannya. Gading terus memandang gadis tersebut. Hei, kamu lagi lihat apa? Kata Suci teman sekelasnya. Oh, itu namanya Putri, dia orang tercantik di kelas 10. Semua tahu siapa dia. Dia anak dari ketua yayasan di sini. Tambah Suci yang tersenyum melihat Gading yang asik melihat Putri. Cantik ya Putri itu, kata Gading. Kamu naksir sama dia, jawab Suci. Ah, mak, siapa juga yang naksir? Saya cuma kagum aja sama kecantikannya, jawab Gading. Hati-hati lo nanti lama-kelamaan naksir, katanya dia juga anak yang pintar. Kalau kelas kita belum tahu siapa yang terpintar,
karena kita baru masuk sekolah, kata Suci. Kamu lulusan dari mana Gading? Saya dari Yayasan A. Saya direkomendasikan ke sini oleh kepala sekolah karena dapat beasiswa. Mendengar hal itu, wah berarti kamu anak yang pintar ya, kata Suci. Ya gak tahu Suci, aku hanya biasa-biasa saja kok, jawab Gading. Kenapa kamu tidak bermain dengan teman-teman cowok? Tanya Suci. Mereka belum berteman saja denganku. Ya lihat saja sepatuku. Beda sama punya mereka yang semua bermerek. Sedangkan punyaku hanya biasa, jawab Gading. Ya nanti juga ada yang berteman dengan kamu. Misalkan aku, mau ngobrol sama kamu, jawab Suci. Asik ngobrol dengan Suci. Wah, gembel ini malah ngobrol sama adikku, kurang ajar kamu, kata Genta. Maaf aku tidak tahu, aku hanya duduk dan diam di sini. Tetapi Suci kesini dan kami ngobrol, jawab Gading. Benar kak tadi aku yang kesini, jawab Suci. Awas kalau macam-macam sama adikku, kata Genta yang pergi meninggalkan mereka berdua. Itu kakakmu Suci? Tanya Gading. Iya itu kakak aku, jawab Suci. Bagaimanakah perjalanan Gading semasa duduk di bangku SMA? Apakah Gading akan menyukai seorang anak ketua yayasan? Simak kisah selanjutnya hanya dalam cerita Keterbatasanku.